Lihatlah kebunmu saat ini. Matahari menyinari bedengan tanah yang telah kau rawat dengan keringat. Kau sudah menunggu berbulan-bulan, menyiram, dan menjaga tanaman ini. Tapi sebuah godaan besar sedang mengintaumu. Kau melihat ujung daun mulai menguning, tanganmu gatal. Tetanggamu bilang ini saatnya. Otakmu memerintahkan untuk segera mencabutnya dari tanah. Berhenti! Tarik kembali tanganmu. Jangan sentuh bawang putih itu. Mencabutnya sekarang adalah kesalahan paling fatal yang bisa kau lakukan musim ini. Jika kau mencabutnya hari ini, kau baru saja membuang waktu 9 bulan sia-sia. Kau menukar umbi raksasa dengan siung kerdil yang menyedihkan. Lebih buruk lagi, bawang putih kerdil itu tidak akan bertahan lama. Dalam hitungan minggu, mereka akan membusuk di dapurmu. Semua kerja kerasmu hancur menjadi kompos. Hari ini, kita akan membongkar semua kebohongan tentang panen bawang putih. Lupakan apa yang dikatakan kalender. Lupakan mitos murahan dari petani amatir. Mitos pertama, panen saat daun mulai menguning. Ini omong kosong. Jika kau menunggu seluruh tanaman mati dan kering, kau sudah terlambat. Mitos kedua, menginjak atau menekuk batang daun untuk memaksa umbi membesar. Ini adalah tindakan brutal yang melukai tanamanmu, bukan membantunya. Menekuk batang menghentikan aliran nutrisi secara tiba-tiba. Kau mencekik tanamanmu sendiri saat ia sedang makan dengan rakus di bawah tanah. Mari kita bicara tentang biologi. Apa yang sebenarnya terjadi di kedalaman tanah yang gelap itu? Bawang putihmu tidak tidur, ia sedang bekerja keras. Di minggu-minggu terakhir pertumbuhannya, tanaman ini memindahkan setiap tetes energi dari daun hijau di atas langsung ke umbi di bawah. Ini adalah masa pengisian. Umbi membesar dengan sangat cepat. Mencabutnya terlalu cepat berarti memotong jalur makanan ini saat ia sedang kelaparan. Setiap daun di atas tanah terhubung dengan satu lapisan kulit pelindung tipis di sekitar umbi. Ingat fakta penting ini. Saat daun menguning dan mati, lapisan pelindung di bawah tanah berubah menjadi kertas pembungkus. Kertas inilah yang mencegah bawang putihmu membusuk di penyimpanan. Jika kau biarkan semua daun mati di ladang, umbi akan kehilangan semua pembungkusnya. Siung akan pecah dan terbuka di dalam tanah. Bawang putih yang terbuka di tanah mengundang cacing, jamur, dan kelembapan. Saat kau menggali, kau hanya akan menemukan lendir busuk yang berbau menyengat. Lalu, bagaimana cara yang benar? Kita gunakan metode kuno, aturan yang telah menyelamatkan panen kakek buyut kita selama berabad-abad. Berhentilah melihat kalender, mulailah menghitung daun. Fokuslah pada daun bagian paling bawah, yang paling dekat dengan tanah. Kau mencari titik keseimbangan. Kau ingin 3-4 daun bagian bawah sepenuhnya mati dan cokelat. Tidak lebih, tidak kurang. Mengapa 3 atau 4 daun? Karena ini berarti kau masih menyisakan 5 hingga 6 daun hijau sehat di bagian atas. 6 daun hijau di atas berarti kau memiliki 6 lapisan pembungkus yang kuat di sekitar umbimu. 6 lapis pelindung melawan kebusukan. Tapi mata saja tidak cukup. Jangan langsung mencabut satu kebun penuh hanya karena daunnya terlihat benar. Lakukan pengujian. Ambil sekop kecilmu. Pilih satu tanaman di tengah bedengan. Gali dengan hati-hati beberapa inci dari batang agar tidak melukai umbi. Gali tanah dengan jarimu. Rasakan bentuk di bawah sana. Singkirkan tanah perlahan sampai umbi itu terlihat sepenuhnya di sarangnya. Keluarkan dengan lembut. Bersihkan tanahnya. Sekarang periksa permukaannya. Jika umbi itu bulat halus sempurna seperti bawang bombay, ia belum siap. Bawang putih yang belum siap belum membagi energinya. Siungnya belum membengkak dan menonjol. Kembalikan ke tanah jika kau melihat ini. Tapi, jika kau meraba permukaannya dan merasakan tonjolan, benjolan-benjolan keras yang jelas dari setiap siung, kau menang. Benjolan itu adalah bukti. Umbi telah menyerap nutrisi maksimal. Siung-siungnya padat dan siap berpisah. Inilah waktu panen yang sempurna. Satu peringatan keras, 2 minggu sebelum kau berencana memanen, hentikan semua penyiraman, keringkan bedenganmu. Menyiram bawang putih di akhir musim adalah bunuh diri. Tanah yang basah akan merusak kulit pembungkus dan mengundang jamur busuk leher. Kau butuh tanah yang kering dan rapuh saat memanen. Saat kau mencabutnya, tanah harus rontok dengan sendirinya seperti pasir kering. Gunakan garpu tala. Jangan pernah menarik bawang putih langsung dari batangnya. Batang itu bisa putus, meninggalkan umbi terkubur selamanya. Setelah terangkat, jangan mencuci bawang putihmu. Ini kesalahan fatal lainnya. Air adalah musuh terburuknya saat ini. Cukup sikat tanahnya dengan lembut menggunakan tanganmu. Sisakan sedikit debu, itu tidak masalah. Mereka harus segera dikeringkan.
Bawa panenmu ke tempat yang teduh, kering dan berangin. Jauhkan dari sinar matahari langsung yang akan membakar dan merebus umbi. Biarkan daun dan akar tetap menempel. Mereka masih menarik sisa energi terakhir dari batang ke dalam umbi selama proses pengeringan. Tunggu 2 hingga 4 minggu. Biarkan mengering dengan sempurna. Batangnya akan menjadi rapuh dan kulitnya akan setipis perkamen. Baru setelah itu, kau potong akar dan batangnya. Kau akan mendapatkan bawang putih sekeras batu yang akan bertahan melewati musim dingin terdalam. Kesabaran adalah pupuk terbaik bagi seorang petani. Jangan biarkan kerja kerasmu hancur karena terburu-buru. Hormati prosesnya. Terapkan aturan ini, dan kau tidak akan pernah lagi memanen siung yang menyedihkan. Berlanggananlah ke saluran ini untuk kebenaran bertani yang tidak akan kau dengar dari amatir.